Buton Tengah, negeri seribu gua. Kelokan dalam jajaran mangrove dan nipah. Buton, negeri seribu benteng. Bukit nan memesona. Lanskap Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara tak hanya dikenal sebagai penghasil aspal saja. Daya tarik wisatanya pun tak kalah memukau. Dimulai dari sejarah, pulau ini memiliki benteng keraton Buton dari masa Kesultanan terdahulu. Dari titik saya berada ini, travelers akan merasakan pesona matahari terbit yang menghangatkan. Serta dapat melihat pemandangan kota hingga selat pulau antara Buton dengan Muna. Dengan luas 23,3 hektar, inilah benteng terluas di dunia dan mendapatkan penghargaan di Indonesia ataupun di dunia pada tahun 2006. Benteng ini terbuat dari batu kapur loh, travelers. Berada di kota Bau-Bau, benteng ini memiliki tinggi 2 hingga 8 meter dengan 12 pintu gerbang dan 16 emplasemen meriam. Tak jauh dari gerbang utama, saya bertemu dengan pemandu wisata untuk mengetahui sejarah lebih dalam lagi. Halo Mbak. Halo Ibu. Oh, dari mana ini? Saya dari Jakarta. Ini lagi lihat-lihat benteng keraton ini. Oh iya, kami sini kalau belum pernah pegang satu situs namanya Batu Wolio, dia belum dianggap sah sampai Tanah Buton. Oh, berarti saya harus pegang dulu. Iya dong. Oke, di mana lokasinya Ibu? Boleh di sebelah sana. atasnya. Kita jalan ke depan ya. Boleh. Oke. Saya pun langsung diajak menuju Batu Walio atau Batu Yigandangi yang tak jauh dari gerbang utama. Silakan dipegang dulu. Iya, selamat datang Bu, saya ucapkan selamat datang di Pulau Buton Bu ya. Pulau Buton dulu, Pulau Buton ini ceritanya dia tuh seperti dia pulau yang tertutup sama Lautan. Ini sama lautan. Ah. Ya. Dan yang muncul duluan itu kan tidak permukaan laut seperti ini, batu ini. Batu ini dipercaya Ya, sebagai batu yang muncul di permukaan laut. Iya. Amazonia, Indonesia. Muara sungai, kelokan demi kelokan dalam jajaran mangrove dan nipah. Inilah Muara Lakologu di Desa Limbo Bungi. Penyusuran diawali dari dermaga kecil di bibir sungai. Muara ini cukup besar loh, travelers, karena sebagai titik pertemuan dari 3 sungai, yaitu Kantalai, Liabuku, dan Lakalogo. Selama penyusuran, saya berada di tengah-tengah rindangnya mangrove dan nipah yang luasnya sekitar 55.000 hektar. Ini biasanya perjalanan dengan perahu ini berapa lama Pak untuk mengitari nipah-nipah ini semua? Kurang lebih 1 jam lah Mbak. Dari 1 jam? Iya, dari ini tadi tuh, dari tempat naik pertama tadi itu. Dermaganya ya Pak. Kalau di zaman dulu ini Mbak, kayak gini ini luas, karena kan dulu kan ini kan sumber pencariannya juga orang-orang dulu. Atap nipah kan, tapi pas semenjak sudah banyak atap seng ini, sudah jarang orang pakai begini, sudah jarang yang datang petik inian, potong ini nipahnya. Iya. Travelers juga dapat bertemu beberapa satwa liar loh di sini. Contohnya seperti burung, dan terkadang bisa juga melihat buaya yang sedang berjemur. Namun kali ini saya tidak dapat melihatnya nih, travelers. Tak hanya itu saja, travelers pun dapat bertemu dengan warga setempat yang mencari kepiting di balik tanaman mangrove dan nipah. Salah satu wisata yang unik
ialah akuarium alami atau warga lokal menyebutnya dengan EE Tobungku. Lokasinya berada di jembatan lingkar pinggir pantai Lohanduru. Pohon mangrove pun berada di tengah-tengah jembatan, menambah kesan kesejukan. Wah, jadi inilah akuarium terbuka yang ada di Desa Wasuwemba, Kabupaten Buton. Tapi saat ini airnya sedang surut. Terlihat dari karang laut atau kars yang tinggi, runcing, terlihat tajam juga. Kalau misalnya airnya pasang, pasti persis banget kali ya, kayak akuarium. Tadi pun aku sempat lihat kayak ada penyu. Bener gak ya? Berarti banyak dong biota lautnya di sini. Wah, benar saja nih travelers. Ada penyu hijau loh di sini. Selain itu, di akuarium alami ini juga terdapat ikan purba yang sudah terus-menerus berkembang biak selama ratusan tahun. Warga lokal mengkeramatkan ikan tersebut agar tidak ditangkap dan tidak dikonsumsi. Dari akuarium alami ini, saya pun melanjutkan perjalanan ke perumahan warga. Saya melihat sekumpulan warga sedang memasak nih di depan rumah. Cabe. Jambu apa? Oh, jambu mete. Oh, ini kacang mete ya? Sudah keras ini. Sudah biasa. Iya. Ini. Itu yang Saya coba ya. iya. Enak banget. Wah, ini fresh banget ya. Fresh from the oven kalau kita bilang. Enak banget. Enak banget. Gurih ya rasanya. Padahal tidak ada campuran apa-apa ya. Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah penghasil kacang mete di Indonesia. Maka cemilan mete ini memang jadi idola para wisatawan jika berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Kembali berjalan di sekitaran Desa Wasuwemba, saya akan mengunjungi sebuah rumah dengan penenun songket yang sudah turun-temurun. Ibu Waosi membutuhkan waktu 4-6 hari untuk menenun kain dengan panjang 4 meter. Semuanya tergantung pada motif. Motif kain kotak-kotak biasanya diperuntukkan bagi pria, sedangkan bergaris panjang untuk wanita. Destinasi wisata dengan pesona alam lainnya di Sulawesi Tenggara, yakni Pulau Muna. Dari Pulau Buton, travelers dapat menyeberang dengan kapal feri hanya dalam waktu sekitar 30 menit saja. Seni dan budaya yang dimiliki Pulau Muna ialah silat, atau yang biasa disebut dengan Ewa Wuna. Saya pun disambut oleh perguruan silat Liagari dari Desa Parida, Kecamatan Lasaleba. Ewa Muna ini merupakan seni bela diri dengan teknik khas yang dipergerakkan mulai dari anak-anak hingga orang tua. Jadi itu dia tuh tradisi pencak silat khas Muna. Jadi di sini tuh pertunjukannya tuh saat acara-acara tertentu saja, seperti pernikahan, lalu juga ada tradisi karya, ada juga syukuran, dan saya lihat juga nih di sini pemainnya tuh menggunakan senjata. Diiringi oleh musik rambu Wuna, silat ini memiliki kandungan spirit, kearifan lokal, hingga sikap hidup. Dalam berlatih, anak-anak membutuhkan waktu berbulan-bulan sampai mahir menguasai pergerakan silat.
Saat sudah mahir, maka pelatih akan memberikan penguatan secara batiniah sebelum turun ke lapangan. Ewa Wuna ini kerap tampil dalam acara resmi ataupun proses adat. Usai melihat kesenian khas Pulau Muna, saya beranjak ke sebuah desa yang memiliki beberapa gua sebagai bukti peninggalan zaman prasejarah. Desa Liang Kobori ini memiliki banyak gua dan juga ceruk. Saya akan ketemu sama sekdesnya untuk melihat ada apa di dalam gua tersebut. Dengan Pak Sekdes ya? Ya, dengan Pak Sekdes. Ya. Jadi nama guanya apa yang ini, Pak? Ini gua Metanduno. Metanduno. Oke. Ya. Mau lihat-lihat ya Bu di dalam ya. Oh, Ayo, mari. Oke, siap. Wah, ternyata gua ini menyimpan bukti peninggalan prasejarah seperti lukisan di dinding. Ya, ini lukisannya. Dan ini ada beberapa macam lukisan ini. Oh, ini kuda, manusia berkuda ini. Oh, manusia berkuda. Ini ceritanya, ini lagi berburu. Ini lagi berburu karena kita punya leluhur pada saat itu tinggalnya dalam gua. Jadi sumber makanannya itu, makan sehari-hari itu adalah daging binatang. Oke, jadi berburu ya. Ini ada lukisan-lukisan ini menceritakan riwayat hidup mereka pada saat itu. Oke, itu kuda. Kalau yang bawahnya itu di bawahnya apa? ini anoa. Oh, anoa. Anoa, terus ada rusa. Ada rusa. Dan ada juga manusia sedang bersila. Iya, bersila. kenapa menunjukkan bersila itu? Karena mereka pada saat itu hidupnya berkelompok-kelompok. Jadi mereka itu bagaimana caranya mereka itu untuk mempertahankan diri mereka pada kelompok-kelompok yang lain. Iya, begitu. Ini sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum, Pak? Ini sudah pernah diteliti oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Sulawesi Selatan. Tahun 2019 mereka datang ambil sampel itu bersama peneliti dari Australia, bersama kepala PCB yang datangkan ke sini. Dan hasilnya itu usia lukisan ini berapa? Sampai hari ini belum dipublikasikan secara umum lah. Tapi menurut informasi dari kepala BPK itu bahwa usia lukisan ini kira-kira sekitar 63.000 tahun yang lalu. Sudah lama sekali berarti ya. Sudah lama sekali, Bu. Sesuai dengan namanya, Metanduno memiliki arti hewan bertanduk, sehingga banyak lukisan hewan di gua ini. Selanjutnya saya pun diajak Pak Sekdes untuk melihat Liang Kobori yang masih berada dalam satu kawasan. Jadi yang membedakan gua ini dengan Metanduno apa? Ya, salah satunya adalah ini terowongan ini masuk ke dalam ini, dan ini tembus ke sebelah sana. Jadi lewat di sini, jadi dalam ini ada ruang luas lagi dalam ini. Jadi setiap pengunjung bisa juga kita arahkan ke sini supaya melihat tentang keadaan dalam gua ini. Iya. Dan ini memang menurut keyakinan leluhur nenek moyang kita, dan ini sebagai tempat kerajaan mereka pada saat itu. Kerajaan Purbakala. Iya, kerajaan Purbakala. Dan di dalam sana ada ruang khusus itu. Di situ ada ruang khusus sangat dan luas juga. Dan di situ kebanyakan masyarakat juga itu tempat ritual-ritual mereka pada saat itu, meminta keberkahan, keselamatan. Masuk ke area dalam gua, kami harus melewati jalur yang sempit terlebih dahulu. Ini tidak ada lukisan, tetapi sesuai dengan kepercayaan nenek moyang kita leluhur bahwa
di dalam itu sebagai tempat perlindungan, tempat ritual untuk yang sering dilakukan sekarang ini. Karena memang seperti apa yang saya ceritakan tadi, bahwa ini adalah sebagai gua ini adalah tempat kerajaan mereka pada saat itu. Beginilah suasana ruang bawah tanah Liang Kobori. Hanya dinding batuan megah yang memiliki lubang-lubang. Dari titik kami berada ini, travelers dapat kembali berjalan sekitar 50 meter untuk menemukan titik keluar yang berbeda. Kembali ke area luar gua, masih terdapat banyak lukisan purbakala loh travelers. Menurut warga setempat, Liang Kobori memiliki arti gua berlukis. Wah, di sini lukisannya lebih kecil-kecil ya Pak ya? Iya, lebih kecil-kecil lukisannya ini. Ini perahu. Iya, ini perahu nih yang beda sendiri. Iya, ya. perahu. Ini saya ngeliat kayak laba-laba bukan ya Pak? Yang sana memang itu semacam simbol ya. Oh, simbol. Simbol. Tapi seperti apa itu menandakan apa? Kita juga belum tahu ya. juga. Mungkin ahlinya lah yang lebih tahu lah. Ya. Untuk membuat lukisan tersebut, manusia prasejarah menggunakan racikan seperti tanah liat, darah hewan, lemak hewan, serta getah pohon. Selain gua prasejarah, Sulawesi Tenggara juga menyimpan gua dengan mata air, seperti Gua Ko di Desa Lantongau. Gua vertikal ini memiliki kolam di tengahnya dengan keindahan air yang begitu jernih. Saya pun ditemani anak-anak setempat untuk turun ke bawah. Ketinggian gua ini sekitar 30 meter dengan pintu masuk yang terbuka. Selama turun ke gua, sekitaran kami ialah tumbuhan merambat. Medannya pun cukup curam, sehingga travelers harus berhati-hati jika ke lokasi ini. Tak lama kami pun sampai di tepi mata air. Waktu yang tepat ke lokasi ini yaitu sekitar pukul 10 hingga 12 siang saat matahari menyinari area gua ini, sehingga mata air terlihat seperti cermin. Namun karena masih pagi, saya melihat mata air dengan corak yang lebih gelap. Wah, gua aku ini bagus banget. Airnya juga jernih. Jadi luas gua ini sekitar 200 meter. Untuk mata airnya itu sekitar 80 meter dengan kedalaman 8 meter. Tapi setiap wisatawan yang kesini tidak diperbolehkan untuk berenang karena di sini ada mesin, jadi airnya diambil untuk sumber air bagi warga-warga sekitar sini. Gradasi warna air nan cantik membuat gua ini berkarakter. Melihat ke arah langit-langit, gua ini dipenuhi dengan stalaktit. Tetesan air pun masih mengalir, jatuh ke atas permukaan kolam. Dari Bau-Bau, saya lalu singgah ke Rongi, sebuah desa yang terkenal memiliki bukit yang sangat cantik, yaitu Bukit Lamando. Hamparan perbukitan hijau ini pasti akan mengingatkan travelers pada Bukit Teletabis. Desa Rongi berada di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Berada di ketinggian 1000 kaki dan bersisian dengan hutan lindung Lambu Sango, Desa Rongi menjadi lebih sejuk daripada tempat lain di Pulau Buton. Berbeda dengan kebanyakan warga pulau yang hidup di pesisir dan menjadi nelayan, masyarakat di sini hidup dengan berkebun dan bertani. Salah satu hasilnya adalah kopi. Saya mencicipi kopi Rongi di atas bukit. Wah, sungguh sangat nikmat rasanya. Kopi hitam ditemani pemandangan cantik dan semilir angin pegunungan Buton Selatan. Melanjutkan perjalanan dari Rongi, Buton Selatan, saya menuju ke Wabula, Kabupaten Buton.
Disinilah tinggal warga suku asli Wabula di desa adat Wabula. Rupanya sedang ada acara adat di sini, maka saya pun bergabung untuk menonton. Tari yang ditampilkan bisa setiap saat atau ada momen tertentu? Setiap ada pesta kemudian diadakan itu pesta tahunan, pesta adat 2 kali setahun. Kalau tidak dilakukan berarti hilang nilai budaya, termasuk salah satu nilai tarian ini tadi. Tari apa Pak dua? Yang tadi yang pertama dua? Pertama tari Linda Pajoge, kemudian kedua tari Lareangi. Lalu yang ada silat itu masih ada? Ada juga di sini, termasuk nilai budaya juga yang tidak boleh dihilangkan. Jadi anak-anak kecil pun sudah diajarkan? Iya, tetap di sekolah itu harus diajarkan. Itu merupakan kalau di sekolah itu matang lokal. Ini kan di Kecamatan Wabula ya Pak ya? Iya. Apakah tarian ini hanya ada di sini atau di seluruh Buton ada? Sebenarnya kalau tarian Lareangi ini mungkin di seluruh Buton, tapi kalau tarian Linda Pajoge tadi hanya di Wabula. Wabula ini tuh kecamatan, suku atau desa Pak namanya? Sebenarnya kalau kita melihat daripada Wabula hari ini, dulu itu kan termasuk pertama sekali suku. Kemudian dia berpijak ke desa. Setelah tahun 2005 dia berkembang jadi kecamatan. Jadi di dalam satu kecamatan itu seluruh desa-desa di Kecamatan Wabula ada pecahan dari suku Wabula. Terima kasih Pak, saya mau izin jalan-jalan lagi lanjut. Metro TV